Bismillahirrahmanirrahim. Salam berbahagia untuk kita semua, bagi para penonton juga tentunya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Tidak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu saya pada mata kuliah Rancangan dan Analisa Algoritma, Pak Tekat Matulatan. Jadi pada video ini saya ingin melakukan presentasi mengenai tugas fase 2. Sebelumnya saya Aditya Yuda Pratama dari Teknik Informatika 2019. Tujuan saya yaitu adalah menjelaskan tentang analisa amortisasi dan rekuren pada algoritma yang saya gunakan di fase 1. Tapi di sebelum ini, saya ingin melakukan koreksi. Jika di fase 1 saya menggunakan dua algoritma, yaitu BFS dan DFS, untuk kasus di fase 2 ini berbeda. Karena saya sudah mengganti strategi saya, yaitu menggunakan satu algoritma saja, yaitu BFS, dan itu hanya diimplementasi pada Droid merah saja. Sedangkan Droid hijau tidak menggunakan algoritma sama sekali. Hanya menggunakan sebuah kondisi seperti if else atau switch case untuk pergerakannya gitu. Jadi nanti kalau Droid merah bergerak dengan algoritma BFS, sedangkan Droid hijau tidak sama sekali. Dia hanya menggunakan kayak jika dia nabrak dinding, dia akan belok mana gitu. Itu contohnya. Baik, jadi apa itu namanya analisa amortisasi dan rekuren? Kalau analisa amortisasi itu adalah sebuah teknik untuk menganalisa kompleksitas algoritma dengan mengukur biaya rata-rata untuk suatu jangkau waktu tertentu. Sedangkan untuk rekuren itu adalah proses matematis yang awalnya kita akan ubah nanti ke rekursif, baru kita akan analisa ke rekurennya. Itu. Ini tugasnya. Jadi di sini ada dua segmen ya di video ini. Di mana segmen pertama saya akan membahas analisa amortisasi dari algoritma penyelesaian yang dari fase satu, Druid merah dan Druid hijau. Tapi nanti Druid hijau kita tidak akan jelas lebih panjang. Jadi di video ini Druid merah yang lebih banyak kita jelaskan. Sedangkan untuk sedangkan untuk segmen kedua itu menjelaskan tentang analisa rekuren. Nah, dalam penyelesaian ini saya akan mengawalinya dengan menghitung analisa amortisasi. Setelah itu kita konversi ke rekursif, baru kita analisa rekuren. Nah, kita masuk ke bab menghitung analisa amortisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai kompleksitas waktu algoritma pada Druid merah itu adalah notasi big O dari 12 pangkat N dikali faktorial N. Itu untuk Druid merah. Ini dari fase 1. Nah, ini analisa amortisasinya Droid merah ini contohnya gitu ya. Jadi di sini kan N. N itu tuh nilai iterasi yang mau dikasih berapa slot gitu. Jadi kalau misalnya dia 24 gitu. Jadi ini kan pangkat 2 ya. Dipangkatin maksud saya. 12 2 12 pangkat 12 kubik ya, 12 pangkat 3. Nah, ini. Iya, misalnya 24 dia jadi hasil gini. Jadi ini sebenarnya kayak 12 pangkat 2 itu adalah 144, 12 kubik itu adalah 1728, 1728. Nah, untuk algoritma dengan kompleksitas big O 12 pangkat N dikali faktorial N ini, kita akan menggunakan potential function, yaitu rumusnya Pi dari S sama dengan 2 pangkat K dikali faktorial K dikurang N. Jadi di mana K itu adalah nomor iterasinya, jadi ini iterasi, S itu adalah step algoritmanya. Nah, fungsi potensial untuk Droid merah. Dalam kasus ini, biaya aktual dari setiap operasi adalah big O1 gitu. Jadi kita akan mengukur kenaikan biaya operasinya pada setiap iterasi. Pi dari S sub I dikurang Pi dari S sub I minus 1 sama dengan 2 pangkat K dikali
faktorial K sama dengan 2 pangkat K minus 1 dikali K dikurang 1 faktorial dikurang N. Kita dapat memperkirakan biaya total dari algoritma dengan T dari N sama dengan jumlah dari biaya aktual operasi I ditambah Pi dari S sub I dikurang Pi dari S sub I minus 1. Dalam kasus ini, biaya aktual operasi itu adalah tadi Big O1. Sehingga kita dapat biaya total yang bisa kita sederhanakan. T dari N sama dengan Big O 12 pangkat N dikali faktorial N ditambah Pi dari S sub Big Theta dikurang Pi dari S sub N. Karena potensial function berkurang seiring waktu, maka potensial waktu untuk Pi dari S Big Theta akan lebih besar dari potensial akhirnya, Pi dari S sub N. Jadi sehingga biaya yang bisa diestimasi itu sama tadi nilainya yang kita ketahui ya di fase 1 Big O 12 pangkat N dikali faktorial N. Ini untuk analisa amortisasi drut hijau. Jadi karena kita tidak menggunakan, kita skip. Nah, kita akan konversi ke rekursif druid merahnya. Ini pseudocode druid merah. Kita konversi ke rekursif, langsung kita analisa ke rekurennya. Nah, untuk menganalisa rekursif pada algoritma ini, pertama-tama kita perlu menuliskan persamaan rekursifnya. Kita bisa mengamati druid red n. Ini ya. Ini juga. Jadi kita akan lihat di pseudocode-nya. Dia akan manggil fungsi druid red n dikurang 1 sebanyak 12 kali. Jadi ini ada iterasi gitu. Ini 1 sampai 13 ini ada jumlah ada 12 angka. Nah, ini adalah persamaannya. Nanti T sama T dari 1 sama dengan 1 gitu. Nah, selanjutnya kita dapat menyelesaikan persamaan rekursif. Ini menggunakan metode substitusi. Jadi kita akan melakukan substitusi pada bentuk persamaan ini. Ini contohnya. Ini 12 dikali T dari N minus 1 tambah 1. Nanti di baris kedua begini. Nanti kita akan dapat 12 tambah 1, ini 13. Nah, maka ini kan ada back action. 13 itu akan menjadi B actionnya. Nah, dalam tahap terakhir ini, kita menggunakan fakta bahwa faktorial N minus 1 sama dengan N minus 1 dikali faktorial N minus 2. Untuk menyederhanakan persamaannya lagi, kita menemukan sebuah solusi, yaitu T dari N sama dengan Big O 12 pangkat N dikali faktorial N. Nah, ini adalah pohon rekursif. Jadi di dalam analisa rekuren ini kita akan buat pohon rekursifnya. Ini sebagai berikut biar lebih besar. Ini ada droid 3, droid 2, nih droid 1. Nah, dalam pohon ini tingkat pertama mewakili nilai N dan tingkat kedua mewakili nilai N minus 1 karena panggilan rekursif dilakukan pada N minus 1. Begitu seterusnya. Jadi dalam setiap level itu ada 12 kali banyak not daripada tingkat sebelumnya. Maka dari itu tingkat ke K memiliki 12 pangkat K not. Jadi tingkat pertama itu 12 pangkat 3, yaitu 1728 not. Dan sampai seterusnya. Ini salah satu analisanya. Ini tingkat 1 adalah 12 pangkat 3, ini tingkat 2-nya 12 pangkat 2, sampai seterusnya. Sampai inilah dapat nilai tadi yang namanya biaya aktual ya. Nih, biaya aktual operasi. Jadi ini sudah terbukti bahwa menggunakan solusinya dapat ini. Sehingga total jumlah operasi adalah Big O 12 pangkat 3 tambah Big O 12 pangkat 2 ditambah Big O 12 ditambah Big O dari 1. Jadi hasilnya itu sama. Dan ini sudah berarti fase 1 itu untuk Druid merah itu terbukti. Dengan demikian analisa rekursif menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki kompleksitas waktu dan membutuhkan ruang yang konstan. Hmm.
Ini penjelasan lanjutan apa itu pohon rekursif tadi ya. Jadi pohon rekursif adalah sebuah struktur pohon yang mempresentasikan urutan pemanggilan fungsi rekursif pada suatu algoritma. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dalam membandingkan algoritma druid merah dan druid hijau terdapat perbedaan, yaitu signifikan dari kompleksitas waktunya. Jadi dalam algoritma druid merah kompleksitas waktu itu selalu meningkat secara eksponensial. Sehingga analisa amortisasi dan rekursif diperlukan mengevaluasi kinerja algoritma. Jadi fungsi apa tujuan kita analisa amortisasi dan rekursif itu untuk mengevaluasi kinerja algoritma yang udah kita gunakan atau yang udah kita cari gitu. Dalam keseluruhan, analisis kompleksitas waktu adalah teknik penting dalam mengevaluasi kinerja algoritma dan membantu dalam memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pada input yang berbeda. Baik, itu saja dari saya. Saya Ditya Yuda Pratama dari Teknik Informatika 2019. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih juga atas perhatiannya kepada Bapak Tekad Matulatan yang telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam materi ini, mungkin bisa diskusi di kolom komentar atau mungkin bisa berikan saya saran bagaimana presentasi saya. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya.